Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat datang di workshop Stream Data dari The Indonesia Database for Policy and Economic Research atau Indodapur. Senang rasanya bisa menemui Bapak Ibu semua melalui Zoom pada pagi hari ini. Izinkan saya, Muhammad Afif Rifki Ramadhani, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai acara pagi hari ini, eh, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa diperkenankan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi pada hari ini kita akan mengadakan webinar dengan tema eh, stream data dari Indodapur. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini cukup familiar dengan berbagai jenis data gitu ya. Akan tetapi ternyata ada juga suatu sumber data yang dia lebih banyak ke ekonomi dan policy ya, apanya fieldnya gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu sumber data yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Uh, dari namanya mungkin juga kurang ini ya, apa ya, agak unik gitu namanya, Indodapur. Kenapa sih namanya Indodapur? Padahal dari kepanjangannya aja itu bahasa Inggris gitu, tapi penggunaan namanya malah Indodapur. Itu kan kita familiar dengan kata dapur, akan tapi dapur yang ini adalah dapur yang berbeda gitu. Nanti bagaimana isinya, lalu bagaimana juga pemanfaatannya dalam penelitian itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Rohman. Baik, pertama saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Mas Rohman yang akan berlaku sebagai pembicara pada pagi hari ini. Mas Rohman memiliki nama lengkap Muhammad Abdul Rohman. Dia adalah CEO sekaligus senior researcher dari Sekolah Tata. Cukup banyak penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan oleh Mas Rohman, mulai dari skala universitas, skala regional, maupun skala nasional. Beliau juga terakhir kemarin baru saja resign ya Mas Roman ya dari Bapeda DKI Jakarta. Maka dari itu saya rasa Mas Roman ini cukup mumpuni dalam menyampaikan berbagai macam uh, pengelolaan data maupun sumber-sumbernya gitu. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin kita bisa mulai ya Mas Roman ya. Ya, kepada Mas Roman waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Mungkin disclaimer terlebih dahulu ya. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya ya mengenai penggunaan data ini. Jadi saya pun juga tidak berasal dari World Bank langsung ya. Mungkin nanti kalau ada yang berkaitan tentang apa namanya cara pembuatan database-nya seperti apa, teknologinya yang digunakan seperti apa, mungkin nanti bisa langsung ke helpdesk dari World Bank-nya. Jadi di sini saya hanya ingin sharing, ingin berbagi pengalaman mengenai penggunaan database yang selama ini open oleh publik dan dari kita ternyata banyak yang tidak menggunakan database itu. Oke, saya izin share screen. Mungkin saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bertemu lagi di lain kesempatan ini ya. Jadi sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu semua
mengikuti kelas reguler. Nah, mungkin nggak asing lagi dengan saya yang apa namanya mungkin setiap weekend sekolah Tata mengadakan kelas reguler. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen. Nah, datanya ini disebut dengan Indodapur. Sebenarnya Indodapur ini kepanjangan dari Indonesia Database for Policy and Economic Research. Berbicara dengan data Indodapur ini, mungkin saya akan menjelaskan sekilas ya mengenai World Bank Open Data. Karena Indodapur ini termasuk salah satu dari database yang dipublikasikan oleh World Bank secara terbuka. Dan ini sebenarnya berasal dari apa ya, sebuah lembaga atau badan statistika dari beberapa negara. Jadi tidak hanya di Indonesia ya. Jadi apa namanya, kalau kita mungkin kalau di sini ada yang background-nya ekonomi internasional, ekonomi trade gitu ya. Nah, itu sudah familiar, sangat familiar dengan apa namanya penggunaan data World Bank ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengakses banyak variabel ya, banyak sekali variabel dan indikator database juga yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian kita. Indikator ini lebih dari 7.000 ya, bahkan di sini ada pengembangan-pengembangan terus mengenai indeks-indeks, dikatakan negara itu pembangunannya bagus, indeks dikatakan negara itu gendernya bagus, dan lain sebagainya. Dan semuanya dipublish di website data.worldbank.org. Datanya, levelnya sebenarnya di level negara ya, dan ini lebih dari 200 negara. Uniknya, Bapak Ibu semua bisa mengkaji database ini sejak tahun 76, jadi sampai tahun 2021 gitu ya. Dan indikatornya tadi banyak ya, topiknya juga banyak, dan penggunaan ini sangat banyak ya penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi bagus ya. Nah, itu juga penggunaannya dengan data World Bank. Di sini nanti kita akan sharing ya, berbagi bagaimana sih cara penggunaan ini cepat gitu ya, cara cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua membuat ide penelitian itu tidak tidak lama gitu ya. Kalau mungkin cara konvensional itu kan kita mengumpulkan data satu-satu variabel, kemudian kita gabungkan, dan itu membutuhkan waktu yang mungkin agak lama gitu. Di sini Bapak Ibu semua ketika memiliki ide penelitian, ketika sudah memiliki framework penelitian dan apa namanya logikanya, bagaimana cara running data, nah, Bapak Ibu semua bisa langsung ya main ya di data World Bank ini. Jadi dan variabelnya juga banyak sekali ya topik-topik yang bisa kita diskusikan. Nah, kemudian data ini bagaimana status legalitasnya? Jadi di sini tuh gratis ya datanya, ya seperti apa namanya badan lain yang mengeluarkan mungkin kan zaman sekarang itu open data ya, World Bank Open Data, terus BPS juga, terus beberapa institusi pemerintah lain juga akses data. Nah, ini bisa digunakan komersial dan juga non komersial. Uniknya di sini ya. Jadi kita itu bisa mengakses, ini digunakan komersial boleh, digunakan non komersial juga boleh gitu. Dan ini kita bisa akses ya informasi keseluruhan. Ini ada handbook-nya, Bapak Ibu semua bisa akses di websitenya langsung. Dan juga di sini ada term untuk penggunaannya. Jadi kita bisa bebas untuk mengcopy, distribusi, mengadopsi, mendisplay data. Bahkan kalau Bapak Ibu semua bergerak di data science ataupun teknologi gitu ya. Nah, itu tuh data dari World Bank ini bisa di-embed ke website masing-masing gitu. Jadi
kita nggak perlu hosting untuk menampilkan sebuah data, tapi kita mengambil hostingnya dari World Bank ini dan di-embed-kan ke website kita. Kemudian juga di sini apa namanya, namun ada syaratnya yang harus apa namanya, lakukan itu ya. Jadi kita harus menampilkan sumbernya, jadi dan menampilkan logonya. Tapi di sini apa namanya, kita nggak bisa bilang bahwa World Bank ini endorse terhadap produk kita gitu ya untuk menggunakan itu. Nah, jadi ini menarik ya. Kemudian di sini juga apa namanya, materialnya yang kita bisa ambil ya, kita bisa jadikan kepemilikan kita. Nah, ini ada beberapa publikasi yang apa namanya, menggunakan data ini sebagai database utamanya. Jadi memang kalau Bapak Ibu semua lihat ya publikasinya World Bank itu banyak ya yang bisa apa namanya, yang muatan dasarnya datanya itu berasal dari World Bank Open Data. Nah ini ya, ini ada beberapa topik database yang dipublikasikan oleh World Bank. Jadi tidak hanya apa namanya, mungkin mungkin yang cukup terkenal database yang dipublikasikan oleh World Bank ini adalah World Development Indicator. Selain World Development Indicator, ternyata ada banyak database yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita. Seperti misal Global Financial Inclusion. Di sini bahkan oleh World Bank itu tidak hanya memberikan data setnya di level negara saja, tapi ketika Bapak Ibu semua ingin meneliti gitu ya di level individu itu bisa diakses melalui website World Bank ini. Terus juga ada G20, Financial Inclusion Indicator, Gender Statistic, Global Economy Monitor, dan banyak sekali ya database-database yang bisa kita manfaatkan. Salah satu database yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita itu adalah Indonesia Database for Policy and Economic Research. Nah, nanti kita akan lebih dalam dan lebih mempelajari database ini karena konteksnya di Indonesia ya, dan spesial di Indonesia. Nah, ini apa namanya, menarik sekali ya. Mungkin di negara-negara lain itu tidak ada spesial isu yang mereka membahasnya sampai di tingkat kabupaten gitu ya. Tapi di Indonesia saya tidak tahu kenapa demikian. Mereka mempublikasikan database apa yang berasal dari apa namanya, beberapa badan di Indonesia. Ada dari BPS, ada Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya yang dipublikasikan di Indodapur ini. Nah, ini database lainnya yang dipublikasikan di World Bank Open Data. Nah, ini sangat menarik ya, bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita di apapun bidangnya, mulai dari SDGs atau gender, dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan itu. Nah, kita akan masuk ke Indodapurnya. Nah, ini Indodapurnya ini memang salah satu bagian dari apa namanya, World Bank Open Data ya, yang dipublikasikan bebas dan kita bisa akses secara gratis gitu di websitenya. Nah, ini uniknya mereka mempublikasikannya itu sampai ke level kabupaten gitu. Jadi kabupaten, kemudian provinsi juga ada. Nah, ini kategorinya juga ada banyak ya, ada fiskal, ada ekonomi, ada sosial demografi, seperti infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak banget ya variabel indikator yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya, penelitian kita. Mungkin kalau kita menggunakan data provinsi, mungkin itu dengan apa ya, data dengan waktu yang panjang itu mungkin sudah banyak ya penelitian yang menggunakan itu dengan frekuensi jumlah observasi yang cukup gitu ya. Nah, cuman kalau kita ingin membuat lebih rinci lagi di level kabupaten, bayangkan Indonesia itu memiliki 500 lebih ya kabupaten yang bisa dimanfaatkan untuk data riset kita.
Jadi 500 kabupaten itu bayangkan kalau kita pengen mengambil 10 tahun saja gitu ya, kita bisa mendapatkan database data observasi sampai angka 5.000 gitu ya, 5.000 observasi. Nah ini kan menarik ya, apa namanya, kita bisa manfaatkan itu. Kemudian datanya sama seperti yang ada, lisensinya seperti yang ada di World Bank Open Data lainnya, dia Creative Commons Attribution ya, 5 to 1. Kemudian juga kita bisa mengakses secara publik, dan ini geografi coverage-nya hanya di Indonesia. Lalu di sini kita bisa apa namanya, kita bisa mengaksesnya ya, waktunya itu sejak tahun 76 hingga tahun 2018. Nah, cuman tantangannya adalah mungkin ada daerah di Indonesia yang apa namanya, mengalami pemekaran gitu ya. Kemudian juga sejak tahun 76 sampai tahun 2014. Nah, itu perlu penyesuaian di ilmu-ilmu statistik gitu ya. Sehingga nanti kita bisa apa namanya, gunakan ini dengan sebaiknya. Nah, tadi ya sumbernya itu tidak hanya dari BPS ya. Jadi di sini ada dari Kemenq, ada dari beberapa badan lain ya yang apa namanya, dikumpulkan di satu database. Nah, ternyata ada beberapa institusi dan juga apa namanya, lembaga komersial ya yang telah mengkomersialkan data World Bank Open Data ini. Nah, ini menarik sekali ya, meskipun datanya open oleh publik, tapi ternyata di sini ada satu kesempatan atau opportunity untuk kita apa ya, inovatif untuk membuat semacam platform. Jadi justru apa namanya, muncullah suatu ide-ide bisnis yang bisa apa namanya, yang memanfaatkan data dari World Bank Open Data. Ini ada beberapa ya platform yang kami temui seperti Coinemal. Nah, mereka memang untuk mengakses data raw datanya dari World Bank itu gratis. Tapi ketika Bapak Ibu semua ingin menggunakan layanan lain seperti layanan visualisasi data, analisis data, nah itu bisa berbayar. Demikian juga dengan global economy. Mungkin kalau kita di World Bank itu ya tampilannya itu susah untuk apa namanya, kita akses. Jadi dari bentuk datanya, dari bentuk apa namanya, penyajian data. Mungkin kalau kita berasal dari World Bank asli langsung ya, nah itu UI UX-nya itu tidak tidak apa ya, tidak semudah apa yang dipublikasikan oleh eh, eh, apa namanya, institusi bisnis ya. Jadi makanya di sini banyak platform yang menggunakan kesempatan itu untuk digunakan secara komersial. Tadi ya, World Bank ini tidak hanya untuk non komersial di ranah akademik, tapi dia juga memperbolehkan kita untuk menjadi mengkomersialkan database yang mereka miliki. Nah, makanya di sini muncul beberapa lini bisnis, institusi bisnis yang apa namanya, yang menggunakan database World Bank Open Data ini. Penggunaan data Indodapur. Mungkin secara tidak tersirat karena Indodapur ini kan sebenarnya database ya, database, dan dia itu berasal dari beberapa institusi tadi ya, ada dari BPS dan lain sebagainya digabung menjadi satu. Nah, di penelitiannya mungkin di sini tidak ditampilkan secara jelas gitu ya kalau datanya itu tuh berasal dari data Indodapur. Nah, cuman kita abaikan itulah, asumsi itu kita abaikan, dan ternyata penggunaan data Indodapur ketika kita search melalui Google Scholar gitu ya di internet masih terbatas ya, masih terbatas. Jadi ini menarik sekali ya bahwa memang ini tuh datanya apa namanya, open publik dan levelnya sampai level kabupaten, dan ini memudahkan kita ya, memudahkan kita dalam
dalam mengumpulkan data dan lain sebagainya. Tapi ternyata penggunaannya ini masih terbatas dan masih jarang ya yang menggunakan database ini. Nah, kita akan lanjut. Nah, kita sebenarnya lebih banyak ke eksplorasi data ya, karena ya kita kan sebagai sekolah tata, jadi kita fokusnya adalah di praktikalnya. Jadi lebih ke praktek bagaimana apa namanya World Bank data ini digunakan di penelitian kita. Nah, tadi ya dia memang bekerja sama dengan badan statistik masing-masing negara dan kita bisa langsung akses melalui aplikasi Stata. Uniknya di sini ya, jadi mungkin ada banyak database milik pemerintah maupun badan yang secara apa namanya kemudahan itu tuh mungkin ada yang dipublikasikan dalam bentuk PDF. Nah itu kan apa ya sebenarnya oleh para peneliti itu akan lambat gitu ya penelitian kita. Meskipun itu bisa kita ketik ulang atau kita ekspor ke Excel gitu, teknologi-teknologi itu kan ada ya. Nah, cuman apa namanya dalam hal ketika kita pengen membuat penelitian, nah mencari variabel, nah itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, makanya di sini ada satu platform dari World Bank yang ternyata World Bank Open Data ini bisa loh langsung diakses melalui aplikasi Stata. Ya, kami berharap sih teknologi ini tuh bisa diadopsi ya di Indonesia supaya eee, yang sekarang ini menjadi apa namanya concern pemerintah dalam hal penelitian, bahkan sampai menjadi fokus pemerintah kan ketika eee, pembuatan apa ya badan baru, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah ini kan betapa pentingnya sebuah penelitian bagi apa namanya di Indonesia ini. Nah ini makanya apa namanya teknologi ini untuk di Indonesia sampai sekarang kami belum menemui. Dan ini menurut saya sangat bermanfaat sekali ya dan apa namanya kita bisa mengakses, kita bisa membuat penelitian kapanpun kita ada ide langsung kita tuangkan ke dalam apa namanya eee rangkaian alur penelitian, kemudian untuk mengakses datanya itu akan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Dan seperti yang tadi sudah dibahas bahwa data ini tuh memang mulainya dari kabupaten ya hingga level regional dan negara. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini ketika mungkin langkah awal kita harus instalasi terlebih dahulu ya library ini. Saya sudah mencari jurnal Stata yang bahas tentang World Bank Open Data, ternyata tidak dipublikasikan secara langsung gitu ya. Biasanya library yang digunakan di aplikasi Stata biasanya juga dipublikasikan di dalam apa namanya di Stata Journal. Tapi ternyata di World Bank Open Data ini saya belum menemui jurnalnya itu seperti apa penjelasannya. Tapi tidak apa-apa secara secara bahasa dan secara repositorinya, kemudian dokumentasinya itu memang cukup mudah ya untuk kita pahami dan nanti kita praktekkan di masing-masing aplikasi Stata semua di Bapak Ibu. Nah, ini cara membuka World Bank Open Data ketika sudah terinstalasi ya. Kita hanya membuka melalui dashboard-nya saja gitu ya. Kita buka DB WB Open Data. Kemudian kita isikan indikator-indikator yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari sini kita cari indikatornya dan juga kalaupun Bapak Ibu semua kalau satu-satu mungkin lama gitu ya. Saya pinginnya per topik gitu ya. Jadi dalam satu topik ini bisa terdiri lebih dari satu variabel indikator ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa akses per topik ataupun bisa akses per indikatornya. Dan ini juga kita bisa akses per negara ataupun seluruh negara. Bahkan apa namanya kita bisa bisa apa namanya mendapatkan statistika dalam bentuk regional gitu ya. Jadi yang dipublikasikan oleh World Bank di sini yang bisa kita akses melalui aplikasi Stata
tidak hanya level negara, kabupaten atau provinsi, bahkan kalau Bapak Ibu semua membuat kajian per regional, nah itu juga ada. Nah, ini menariknya di sini ya. Jadi dan ini lengkap sekali ya, variabel-variabelnya, dan bisa kita manfaatkan secara gratis gitu. Untuk bentuk datanya, jadi mungkin eh, eh, penyajian data ini sangat relatif ya dengan kondisi datanya seperti apa. Karena datanya di sini adalah data panel. Nah, ketika kita ingin Oh ya mengaksesnya, Allah. nah ini ada penyajian data yang bentuknya itu wide, dan juga ada penyajian data itu yang bentuknya long. Nah, Bapak Ibu semua bisa pilih tuh, apakah ingin mengambil datanya dalam bentuk wide, itu bisa, dan juga ingin mengambil datanya itu dalam bentuk long, itu juga bisa diakses. Nah, mungkin sebagian besar kita ketika kita ingin mengolah data dengan data panel gitu ya, kita bisa memanfaatkan bentuk data itu berbentuk long. Nanti kita akan coba menampilkan apa sih bedanya bentuk data wide dan apa sih bedanya bentuk data long. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, jadi gini, mungkin ada satu kekurangan yang ada di database ini ketika diakses di aplikasi Stata ya, karena indikatornya itu sangat banyak. Jadi ada 7.000 lebih tadi ya indikator yang tersedia. Di sini Bapak Ibu semua akan kesulitan untuk mencari variabel atau indikator yang didapatkan dari World Bank Open Data ini. Nah, makanya ada satu tips yang bisa memudahkan Bapak Ibu semua untuk mencari indikator World Bank Open Data. Nah, itu ya kita bisa gunakan mesin pencari ya, atau SEO-nya Google ya, untuk mencari indikator yang tersedia di World Bank Open Data ini. Nah, seperti yang kita ketahui, memang SEO-nya Google ini cukup cerdas ya, cukup bagus banget untuk mesin pencari. Jadi kita bisa memanfaatkan juga mesin pencari Google ini untuk mencari indikator yang susah. Caranya gimana? Nah, jadi setiap indikator di World Bank Open Data itu tuh memiliki semacam kode ya. Dari kode ini bisa berupa huruf ya, dan juga bisa berupa huruf dan angka. Dari kode ini kita ambil, nah biasanya oleh World Bank ini dijadikan sebagai link ya. Jadi di sini nanti ketika Bapak Ibu semua klik linknya di mesin pencarian, kodenya ini itu masuk ke dalam link di alamat webnya. Nah, dari alamat ini, kode ini kita ambil. Nah, ini ya. Nah, kita salin. Kita salin. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam dashboard yang tadi. Jadi ketika kodenya itu dimasukkan ke dalam dashboard ini, dia akan muncul sesuai sama indikator yang kita inginkan, sesuai sama indikator yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini, nah kemudian kita setting ya, apakah kita ingin mengambil seluruh negara gitu ya, atau kita ingin mengambil seluruh negara tertentu. Nah, itu kita setting di sini. Nah, setelah itu kita bisa pilih ya format optionnya. Kalau kita pilih indikator ya berarti topiknya kita abaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita ingin mengambil per topik ya kita ambil topik, kemudian format optionnya kita pilih. Jadi kita ingin data long atau wide tadi ya. Nah, terus kita klik replace. Nah, baru kita bisa dapatkan World Bank Open Data. Jadi semudah itu ya kita bisa dapatkan akses data World Bank melalui aplikasi Stata. Nah, di sini makanya kita bisa cuman nanti kita harus periksa terlebih dahulu status datanya. Mungkin dari World Bank tersebut ada banyak variabel yang memang setiap tahun
setiap ini apa namanya publikasi. Nah, itu apakah observasinya lengkap atau jumlah tahunnya bagaimana? Nah, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, tantangannya sebenarnya di cleaning data ya ketika kita sudah dapatkan data tersebut. Nah, kita bisa pilih ya per negara tadi. Nah, intinya di kodenya ini biasanya ada di metadata. Jadi ketika Bapak Ibu semua klik di halaman webnya, di sana akan ada definisi, terus juga kode datanya, lalu cara mengukur datanya itu seperti apa. Nah, di sana sangat lengkap ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa akses langsung di Bank Open Data ini. Nah, ini hasil dari ketika kita menggunakan dashboard tadi ya, dia akan muncul kode atau komen ya, komen dari Stata ya, aplikasi di history komennya nanti akan muncul seperti ini. Jadi misal nih, kita ingin mengambil economic growth gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul WP Open Data, language-nya apa, bahasa Inggris atau bahasa apa, country, negaranya apa saja. Nah, tapi kalau tidak ada ya kita kosongkan. Topiknya itu apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin perdalam, itu bisa dimasukkan ya. Tapi kalau misal kita mengambilnya indikator, ini milih ya, apakah kita memilih topik atau apakah kita memilih indikator. Pilih salah satunya. Kemudian setelah itu kita bisa, ketika kita ingin mendapatkan lebih dari satu variabel, tambahkan titik koma di sini. Jadi di sini ini kan kodenya ya dari ny.gdp.mktp.kd.zg, kemudian ini label datanya, kemudian titik koma. Nah, ini variabel yang kedua. Jadi NY yang ini GDP konstan, terus di sini GDP current, kemudian di sini labor force, lalu dan lain sebagainya. Kemudian di sini akan ada tombol optionnya. Jadi Bapak Ibu semua ketika ingin memilih datanya bentuknya long, tambahkan fungsi atau optionnya di sini long gitu ya. Dan kita hapus clear. Itu nanti dari komen ini kita bisa dapatkan data dengan 1, 2, 3, 4 ya, 4 variabel yang bisa kita gunakan. Nah, jadi nanti akan muncul ya datanya ini source-nya dari mana, kemudian variabel-variabelnya. Nah, di sini tuh tidak hanya indikatornya saja yang nantinya akan dicantumkan. Jadi Bapak Ibu semua lebih cepat ya di sini ya ketika ingin menganalisis. Jadi di sini ada administrative region name. Jadi ketika dia ada di benua mana, ketika dia di Asia mana, nah itu informasinya ada di dalam variabel admin region ini. Kemudian di sini juga ada income level ya. Income level di sini ada mungkin negaranya tersebut dikategorikan negara apa. Nah, di sana tersedia variabel tersebut. Jadi kita tidak hanya mendapatkan variabel ini saja, tapi kita juga bisa dapatkan label negaranya itu sebagai negara apa, nah, itu ada di sana. Nah, cuman untuk di Indonesia, kasusnya di Indodapur ya, di data Indodapur itu kita tidak bisa dapatkan dia masuk ke dalam region apa gitu ya. Tapi kita bisa dapatkan dia masuk ke dalam provinsi apa. Nah, itu kita bisa deteksi dari kode administratif di World Bank Open Data ini. Nah, nanti kita akan praktek ya. Sebelum praktek mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin saya serahkan ke Mas Afif. Mungkin itu penjelasan singkat dari World Bank Open Data. Silakan Mas Afif. Oke, baik. Terima kasih Mas Roman. Jadi ini masih ini ya Mas ya, masih teori-teorinya terlebih dahulu ya Mas. Iya, benar.
Oke, kalau boleh di sum up, jadi sebelum kita praktek mungkin saya sedikit sum up dulu ya. Tadi World Bank itu ngasih data sebelum gratis ya Mas Roman ya, gratis ke mungkin peneliti-peneliti tujuannya atau pemerintahan yang mungkin membutuhkan gitu ya. Itu data berupa banyak indikatornya ya Mas ya, banyak indikator, banyak juga topiknya gitu yang cukup menarik, yang mungkin bisa kita manfaatkan secara gratis gitu ya. Bahkan eh, bukan cuman di level negara, bahkan sampai ke kabupaten ataupun juga provinsi ada ya Mas Roman. Iya, Terus juga tadi kita bisa langsung akses juga data World Bank itu lewat aplikasi Stata ya Mas ya. Aplikasi Stata dengan sinteks WB Open Data bisa langsung dibuka. Kita bisa langsung juga memilih indikator dan topik yang kita butuhkan, terutama terkait indikator tadi saya notice ada sekitar lebih dari 7.000 ya Mas Ron ya. Lebih dari 7.000 indikator kalau tidak salah dari saya ya. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya atau juga sesi tanya jawab terkait dengan data World Bank ini, akan ada sedikit penyampaian presentasi dari salah satu tim kami. Sebentar, mohon menunggu sebentar. Akan ada presentasi sedikit terkait dengan sekolah tata, apa itu sekolah tata ataupun jasa-jasa yang ditawarkan. Saudara Dendi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan perihal teoritis terkait dengan World Bank Open Data, bisa menyampaikan di kolom chat ya, silakan. Atau nanti raise hand, bisa juga. Nanti kami akomodir satu persatu. Ya, silakan Mas Dendi. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya mengikuti webinar atau workshop pada pagi hari ini. Sebelum mungkin masuk ke bagian tanya jawab, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu tentang sekolah Stata. Karena mungkin ada Bapak Ibu semua yang masih belum mengetahui tentang sekolah Stata dan apa aja produk sekolah Stata gitu ya. Mungkin ada produk sekolah Stata yang bisa membantu Bapak Ibu semua dalam proses penelitian atau mungkin sekarang lagi kuliah atau dalam hal akademik dan sebagainya. Untuk itu saya izin untuk share screen untuk memberitahukan tentang sekolah Stata beserta informasi spesial yang akan kami persembahkan khusus hanya di workshop pada pagi hari ini. Baik. Oke, bentar saya share screen dulu. Oke. Oke. Oke, sudah masuk ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan sebuah informasi spesial. Jadi beruntunglah Bapak Ibu semua yang hari ini hadir pada pagi hari ini mengikuti workshop karena kami akan menyampaikan informasi ini buat Bapak Ibu semuanya. Apa informasi tersebut? Baik, saya akan sampaikan. Oke, Bapak Ibu semua, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa nama sekolah Stata dari kata sekolahnya saja ini sudah mendefinisikan bahwa kami berfokus pada bidang edukasi, bidang pendidikan. Pendidikan di bidang apa? Di bidang penelitian dan statistik, di mana kami telah menyelenggarakan kelas lebih dari 20 batch dan diikuti lebih dari 100 peserta. Itu. Dan kita setiap pekannya, bahkan kadang-kadang bisa sepekan 2 sampai 4 kali, itu menyelenggarakan live course, di mana ini diselenggarakan 2 hari, dan semua materi serta rekamannya itu bisa diakses seumur hidup, gitu ya. Tidak ada batas waktu.
Kemudian juga kita menyediakan tanya jawab di grup WA, di mana ketika nanti kelasnya sudah selesai, ya sesuai dengan jadwalnya, kita nggak berhenti di situ. Ketika Bapak Ibu punya masalah tertentu, itu bisa langsung tanya jawab di WA bersama dengan mentornya langsung. Gitu. Nah, ada beberapa kelas yang kami selenggarakan, ya, ada SMPLS, itu nanti menggunakan aplikasi Smart PLS, ada IFLS, Indonesia Family Life Survey, salah satu sumber data yang fenomenal, yang memiliki banyak data. Kemudian ada time series, ada metode time series, ada Susenas, ada juga web shaping, ada kuasa eksperimen, dan ada mikroekonometria. Dan yang terbaru, Bapak Ibu semua, mungkin ada yang sudah tahu kelas data, tapi mungkin ada kelas ini adalah kelas yang pertama kali kita adakan, ya, yaitu kelas tata dasar, di mana kami mengakomodir Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini belum mengetahui basic-basic tentang stata, seperti apa, bagaimana awalannya, gitu ya, bagaimana proses-proses dari awal sampai bisa mengolah datanya dan sebagainya. Ini kita bahas di kelas tata dasar. Emang mengakomodir buat Bapak Ibu semua yang ingin belajar stata benar-benar dari nol, gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara soal harga pada umumnya, ketika Bapak Ibu memperhatikan Instagram Sekolah Stata, itu kita akan selalu nawarin harga kelas 1 juta, maaf ini agak typo, 1 juta ini ya, 1 juta dan harga early bird-nya 300.000. Itu sebelum harga normal kita nawarin harga early bird. Tapi spesial untuk yang ikut hari ini, kita hanya kasih harga 250.000 per kelasnya. Ya, per kelas 250.000. Nah, kita lanjut ya. Dan kalau Bapak Ibu membeli langsung banding 3 kelas yang tadi saya sebutkan, langsung nih, karena lagi butuh banget gitu ya materi-materinya, langsung beli 3 kelas, itu kita spesial lagi kasih diskon, itu 600.000 gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu semua tinggal ke website sekolahstata.com/special-workshop ya. Ini diingat-ingat linknya sekolahstata.com/special-workshop, dan diskon ini hanya berlaku sampai besok. Minggu 14 Agustus 2022 jam 23.59, di mana setelah itu lewat maka diskonnya sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua buat mempercepat Bapak Ibu segera dapat diskonnya, bisa klaim diskonnya, bisa langsung kunjungi web tersebut. Bisa di screenshot dulu silakan, atau mungkin dicatat dulu untuk kemudian Bapak Ibu bisa klaim diskonnya. Nah, ada produk lain, Bapak Ibu semua, selain kelas tadi yang utama kita selenggarakan, ada konsultasi privat di mana Bapak Ibu semua ketika kalau merasa reguler terlalu banyak pesertanya sehingga tidak efektif menurut Bapak Ibu semua, itu bisa menggunakan privat di mana Bapak Ibu bisa langsung one on one dengan mentornya dan langsung diskusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi nanti mentornya bisa langsung mengarahkan sesuai dengan inti masalah Bapak Ibu semua. Kemudian jasa olah data. Ini buat Bapak Ibu semua yang merasa kesulitan, udah belajar tapi masih kesulitan atau mungkin kurang ada waktu sehingga butuh tenaga tambahan, maka Bapak Ibu semua juga bisa menggunakan jasa olah data dari Sekolah Stata. Dan kemudian ada kelas eksklusif institusi. Di sini kita training untuk institusi-institusi tertentu yang mereka butuh pengembangan SDM-nya di bidang riset ataupun penelitian. Gitu. Kemarin kita baru saja menyelenggarakan training, in-house training untuk Bank Indonesia cabang Riau. Itu diselenggarakan di Hotel Melia di Yogyakarta. Ini baru kemarin, dan kita ngebuka slot lagi hanya untuk 1 slot di bulan Agustus ini. Jadi buat Bapak Ibu semua yang institusinya saat ini membutuhkan pengembangan SDM di bidang riset, itu bisa langsung menghubungi tim Sekolah Stata. Gitu. Nah, ini linknya ada di sini ya. Nah, terakhir Bapak Ibu semua, karena mengingat bahwa pandemi ini sudah mulai menurun kondisinya dan permintaan kelas offline sudah mulai banyak gitu ya, penyelenggara kelas offline sudah mulai banyak, maka kita Sekolah Stata juga mengakomodir buat Bapak Ibu semua yang ingin belajar secara offline. Karena mungkin ada juga Bapak Ibu semua yang lebih suka atau lebih enak, lebih nyaman belajar dengan offline gitu. Nah, kelas offline nanti akan langsung dibantu oleh tutornya, free snack untuk di kegiatan offline tersebut. Kemudian seat terbatas tentunya ya, kalau offline kita nggak bisa banyak-banyak, ya seatnya sangat terbatas dan sangat eksklusif. Nah, Bapak Ibu semua, kelasnya memang belum kami buka, tapi akan kami buka segera
Untuk itu, untuk Bapak Ibu bisa booking tempatnya, ya booking seat-nya itu bisa langsung di sekolahstata.com/waiting list kelas offline. Ini Bapak Ibu bisa langsung booking kelasnya. Nanti informasi pertama terkait pembukaan kelas bisa langsung diinformasikan ke Bapak Ibu semua. Jadi bisa langsung ke link ini, silakan dicatat atau mungkin screenshot, silakan. Biar Bapak Ibu semua bisa langsung ngelis namanya. Nanti ketika kelasnya dibuka, kita bisa langsung menginformasikan sehingga Bapak Ibu bisa dapat tempat di kelas data yang bagian offline-nya. Gitu. Oke, sementara itu Bapak Ibu semua, kalau mau kontak kami ada di WhatsApp, berikut WhatsApp number-nya, kemudian email-nya, dan di website-nya. Dan kalau mau kerepotan nanti ada di WhatsApp grup admin kami yang berlogo profil Sekolah Data. Itu Bapak Ibu semua, itu mungkin dari saya selaku tim marketingnya Sekolah Data. Semoga bermanfaat informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun tanya jawab berikutnya terkait dengan bagaimana layanannya atau bagaimana bagaimana mau klaim diskonnya, itu bisa langsung tanyakan aja di admin kami, di WhatsApp group juga ada. Dan sekali lagi kami ingatkan, karena memang seatnya terbatas, jadi Bapak Ibu bisa langsung klaim diskon atau layanannya sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Afif. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dendi atas penyampaian informasinya yang cukup informatif. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kami buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin 3 terlebih dahulu, apabila ada, dipersilahkan. Bisa melalui kolom chat atau raise hand atau langsung open mic saja. Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada, mungkin nanti ketika praktek akan lebih terbayang seperti apa bentuk data Indodapur itu sendiri. Mungkin sebelum Mas Rohman melanjutkan dengan sesi praktek, saya ingin nanya Mas Rohman, kalau misalnya dari data Indodapur itu sendiri, apakah bisa digabungkan dengan data lain yang ada di Indonesia? Misalnya data Susenas atau Sakernas dari BPS, atau data lainnya yang berasal dari institusi yang resmi dari Indonesia. Oke, terima kasih Mas Afif. Jadi sebenarnya Indodapur itu berasal dari institusi Indonesia ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ada dari Kemenkyu, ada dari BPS tadi. Cuman Indodapur ini membantu kita dalam mengumpulkan semua variabelnya di dalam satu tempat gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya ada ternyata kita misalkan dapat data dari tentang ekonomi Islam gitu ya, zakat gitu ya. Dia levelnya itu provinsi. Bisa banget untuk digabung karena asalkan datanya itu memuat provinsi di Indonesia atau kabupaten di Indonesia, itu bisa digabungkan gitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Begitu Mas Afif. Oke, baik. Terima kasih Mas Roman. Baik, silakan Mas Roman dilanjutkan dengan sesi prakteknya. Oke, baik. Untuk prakteknya, silakan Bapak Ibu semua membuka aplikasi Stata masing-masing. Jika masih belum memiliki aplikasi ini ya, Bapak Ibu semua bisa akses ya melalui sekolahstata.com/download Stata. Nah, di sana nanti akan ada folder untuk mendownload ya aplikasi Statanya. Mungkin linknya, nah itu sudah dikirimkan oleh Mas Afif. Nah ini Bapak Ibu semua bisa download Mac atau Windows. Kemudian kita akan coba lanjutkan ya. Mungkin kita akan langsung membuka aplikasi Statanya. Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Stata. Nah mungkin di sini saya akan menjelaskan sekilas ya mengenai aplikasi Stata sendiri. Jadi di sini ada historical comment, ada komen. Jadi perintah di dalam aplikasi Stata itu ada 2 langkah ya, bisa melalui klik and drop, klik dan ini ya, drop itu ya. Nah, bisa juga melalui komen gitu ya. Komen melalui langsung ditulis di sini gitu ya. Kemudian di sini nanti ketika Bapak Ibu semua membuka sebuah data, nah nanti akan muncul di list variabelnya.
Nah, variabel di sini nanti pun juga akan dijelaskan kayak namanya, labelnya, tipenya apa, itu melalui properti yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa langsung ini ya gunakan. Terus kalau kita ingin tampilannya seperti di Excel, klik data editor itu ya, kita bisa langsung memasukkan dataset kita. Nah, cuman kita akan belajar mengenai satu library ya, satu library yang bisa memudahkan kita untuk mengambil data dari World Bank Open Data. Mungkin sebelum masuk ke sana, kita akan menuju ke apa namanya websitenya Indodapur ya. Nah, silahkan search saja di Google, nanti ada namanya Indodapur. Nah, klik yang bagian atas. Nah, nanti akan muncul apa namanya database-nya dari World Bank database for policy and economic research. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua lihat, dia levelnya sampai kabupaten tadi ya. Nah, kemudian klik ya yang bagian data bank akses. Oh, ternyata tidak bisa diakses ternyata servernya. Nah, ini kalau begitu nggak apa-apa. Nah, ini kadang itu di websitenya apa namanya servernya itu tidak bisa diakses. Nah, nanti kita akan coba melalui aplikasi Stata ya, apakah bisa diakses atau tidak. Sebelumnya, Bapak Ibu semua silahkan install terlebih dahulu library yang ada di World Bank Open Data. Nah, cara installnya kayak gimana? SSC, mungkin saya besarkan di sini ya. SSC install WB Open Data. Nah, ini ya, library ini yang nantinya akan kita pakai untuk mengakses data yang ada di World Bank tadi. Mungkin ini salah satu kekurangan dari World Bank ketika kita mengakses melalui website ya, kadang servernya error. Nah, ini nanti semoga datasetnya yang bisa kita akses melalui aplikasi Stata, semoga tidak error ya. Nah, nanti kita coba. Nah, silakan diinstal. Nah, untuk instalasi di sini nanti membutuhkan waktu yang agak lama ya, karena dia harus kontak hostingnya di apa namanya di Statanya, kemudian nanti dipindahkan ya library-nya ke lokal apa namanya penyimpanan kita. Nah, kalau sudah terinstal, nanti Bapak Ibu semua bisa langsung membuka dashboard-nya. Jadi tanpa harus membuka websitenya tadi ya. Nah, itu ada di DB WB Open Data. Nah, kita bisa pelajari terlebih dahulu mengenai misalkan apa ya dokumentasinya gitu ya. Dokumentasinya itu kayak caranya gimana, optionnya gimana. Nah, itu bisa tulis help WB Open Data. Nah, ini ternyata dia tidak bisa diakses ya. Oh, sorry. Oh, tadi di websitenya. Nah, untuk instalasinya ini masih berlangsung ya. Jadi memang agak lama instalasi World Bank Open Data ini karena dia kan ada banyak indikator tadi ya, ada banyak indikator yang harus dimasukkan ke dashboard datanya supaya nanti bisa diakses melalui aplikasi Stata. Sebenarnya untuk mengakses database ini itu tidak hanya menggunakan aplikasi Stata saja ya. Kalau Bapak Ibu semua ingin R, Python, nah itu juga support ya terhadap library World Bank Open Data ini. Jadi ada library yang bisa digunakan ya untuk mengakses data itu. Nah, ini masih ini ya masih contacting hosting dan ini masih proses untuk instalasi ya. Nah, ciri-cirinya kalau dia masih proses itu kayak gimana? Nah, di bagian pojok di sini akan termuat semacam ini ya, semacam apa ya? Semacam logo untuk processing ya. Jadi di sini muter terus. Nah, nanti ketika sudah selesai di sini akan terhenti dan instalasi sudah siap dipakai. Nah, kita coba akses juga ya di webnya. Semoga terkadang memang dari World Bank itu dia tidak kadang susah untuk diakses ya. Tapi kalau mungkin di waktu tertentu kita bisa akses juga data ini. Nah,
catatan. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin memperoleh database ini ya, sebenarnya itu ini kan salah satu data World Bank Open Data ya. Nah, indikator lain itu ada namanya World Development Indicator. Mungkin kita ke World Development Indicator. Apakah servernya sama atau tidak? Oh, ternyata servernya berbeda ya. Nah, jadi Indodapur kalau ini tidak error ya, itu akan seperti World Development Indicator seperti ini. Cuman dia itu tidak level negara, tapi dia levelnya adalah provinsi. Nah, mungkin saya akan select Indodapurnya ada di sini. Ya, kita akan mengambil database lewat ini ya. Nah, jadi bisa diakses melalui tadi, link tadi ya, bisa juga diakses melalui WDI, kemudian pilih database-nya kita ganti, jangan World Development Indicator. Tapi kita pilih Indonesia Database for Policy and Economy. Nah, bisa berhasil ya. Nah, ini saya juga baru tahu, ternyata bisa juga dari sini. Nah, oke. Nah, setelah itu, di sini ada banyak provinsi level ya, dan juga tersedia juga untuk kabupaten, level kabupaten. Jadi kalau misal Bapak Ibu semua mengambil hanya provinsi tertentu, klik saja provinsi yang kita maksud. Nah, tapi kalau kita ingin mengambil keseluruhan, abaikan yang di dalam provinsi ini. Lalu pilih seriesnya atau variabelnya ya. Nah, di sini ya, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu indikator-indikator yang termuat di Indodapur ini. Nah, di sini ada banyak tag ya, ada banyak topik. Jadi bisa diklik ya bagian filter. Ini ada topik ekonomi indikator, fiskal indikator, infrastruktur indikator, sosial demografi indikator. Jadi sumber datanya itu tidak hanya di BPS, tapi ada juga di BPK, Kemenq, dan database lain. Nah, ini ya, ini filter per database-nya, per indikatornya. Nah, kemudian dari setiap indikator ini, Bapak Ibu semua bisa klik detailnya atau metadatanya ya. Nah, di metadatanya ini kita bisa ketahui sumbernya dari mana, kemudian indikator name-nya apa, lalu ada topiknya ini tentang apa, unit untuk mengatur itu apa, terus periode dalam pengumpulan datanya itu levelnya apa, lalu ada general comment-nya ya, jadi di sini bisa diambil dari penjelasan data tersebut itu ya, dan juga ada other note. Nah ini dia dihitung dari staff World Bank ya, World Bank sendiri. Kemudian, nah ada satu hal yang penting yang Bapak Ibu semua harus ketahui ya, di sini ada namanya series. Di series ini terdapat kode. Nah, kode inilah yang nantinya kita jadikan satu alat ya untuk mengambil melalui aplikasi Stata. Jadi silahkan buka aplikasi Statanya. Ya, jadi setelah selesai nanti akan seperti yang Bapak Rifai share ya. Jadi di situ installation complete. Jadi itu sudah berhasil terinstall. Nah ini saya nggak tahu nih, ini gara-gara mungkin internet saya di sini agak lelet, jadi dia masih agak lama ya untuk mendownloadnya. Nah ciri-cirinya kalau sudah berhasil itu seperti yang Bapak Rifai share. Jadi instalasinya di situ komplit di akhir. Nah itu sudah berhasil berarti instalasi World Bank Open Data. Nah, Bapak Rifai bisa langsung gunakan tuh dashboard-nya dengan DB spasi WB Open Data. Atau kalau kita ingin membaca dulu dokumentasinya supaya kita paham gitu ya, paham betul World Bank Open Data itu library apa sih gitu ya, dan bagaimana cara menggunakan, optionnya kayak gimana. Nah, itu bisa tulis di komen dengan help WB Open Data. Nah, jadi sebenarnya Stata itu kalau kita tidak bisa atau tidak paham ya library-nya itu apa, komennya itu apa, bisa langsung ditanyakan ke aplikasinya. Di sini nanti akan muncul dokumentasi sebenarnya ini komen untuk apa sih gitu.
Dan ini bisa kita gunakan. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini saya sudah update. Jadi sebelumnya kan karena saya sudah pernah instalasi, jadi saya coba install lagi dan di sini sudah update. Oke, saya coba akan mempelajari dokumentasi dari World Bank Open Dataset ini. Jadi ingat ya, World Bank Dataset itu tidak hanya satu database saja. Jadi ada banyak database. Salah satunya itu adalah Indodapur. Nah, makanya di sini kita bisa lihat ya, memang di komennya itu tidak termuat bagaimana cara mengambil hanya di database tertentu gitu ya. Itu tidak termuat kayak gitu di komennya. Akan tetapi kita bisa ambil melalui apa? Melalui variabel kodenya. Jadi tadi ya dari World Bank, di websitenya World Bank itu kan ada kode seriesnya. Kode inilah yang nanti akan kita panggil ke dashboard-nya sehingga nanti kita bisa dapatkan dataset ini secara langsung gitu melalui aplikasi Stata atau Python atau R dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia basisnya komen, nah itu bisa mengambil langsung atau stream langsung ya dari data World Bank Open Data ini. Oke, ini ya penjelasannya ini cukup banyak. Jadi topik-topiknya apa, kemudian bagaimana cara mencarinya, kemudian di sini ada juga mengambil variabel tertentu gitu ya. Nah, itu semuanya ada. Nah, ini untuk data level internasional gitu ya. Nah, saya akan coba membuat data level apa namanya Indonesia gitu ya. Kita akan mengambil salah satu variabel yang ada di Indodapur ini. Nah, kita katakan mengambil variabelnya adalah apa ya? Mungkin di sini ini aja kali ya, panjang jalan ya di kabupaten gitu ya. Nah, ini kalau kita baca dia berasal dari PODES ya, potensi desa, dan kita akan coba ambil variabel ini. Nah, caranya gimana? Kita kopikan aja metanya di sini, kodenya di sini kita kopikan. Kemudian kita buka dashboard-nya tadi. Nah, cara membuka dashboard-nya gimana? DB WB Open Data. Nah, ketika diklik nanti akan muncul satu pop-up ya, yang kita bisa pilih ya variabelnya tadi itu apa. Nah, konteksnya di sini tadi kan Indodapur ya, dan kita ambil kodenya dari variabel panjang jalan tadi ya. Nah, kodenya tadi itu silahkan masukkan ke dalam indikator. Jadi masukkan di dalam indikator. Nah, di sini nanti akan muncul. Silahkan klik di bagian ini ya ke bawah. Nanti akan muncul di paling atas ya kode-kode variabel-variabel yang ada di indikator ini. Nah, kalau kita sudah memilih indikator ini, abaikan yang ada di topik ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mengambil keseluruhan daerah di Indonesia gitu ya, ini abaikan juga. Jadi yang diambil hanya indikatornya saja. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu semua menginginkan bentuk datanya itu long, silahkan ini klik ya. Nah, long sama wide itu apa sih sebenarnya? Mungkin saya akan jelaskan long dan wide ya, wide data ya. Nah, long itu adalah data yang penyajian datanya itu seperti ini. Jadi ini data panel, tahunnya itu ke bawah. Nah, itu disebut dengan data long. Ciri-cirinya dia apa namanya ketika dicek ID-nya dia ada duplikasi di sini. Nah, ada disebut dengan wide ya, ada penyajian data yang disebut dengan wide. Sebenarnya dua penyajian data ini angka value-nya itu sama, cuman cara menyajikan datanya saja yang berbeda. Jadi kalau ini ke bawah, kalau wide ke samping. Nah, ini ya. Dan kedua penyajian data ini bisa dibolak-balik ya, bisa diubah dari long ke wide ke long. Nah, ini disebut dengan komennya adalah reshape data. Gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan long dan wide. Nah, kita ambil yang long karena kita ingin mengambil data setnya itu bentuknya data panel. Nah, makanya klik bagian long di sini ya, di long form di sini. Lalu klik submit. Nah, nanti di sini akan ada proses untuk mengambil data, semoga nggak error ya. Ini terkadang ya ada loh yang server, mungkin ini tergantung provider ya.
Jadi kalau Bapak Ibu semua memakai proxy, nah itu tidak bisa akses langsung melalui World Bank Open Data. Nah, ini pengalaman saya pas waktu dulu di kantor gitu ya, karena kantor ada proxy-nya, nah dia nggak bisa langsung akses. Nah, mungkin kalau berlangganan IndiHome atau Bisnet itu bisa langsung. Tapi kalau di kantor memakai proxy itu tidak bisa langsung akses. Nah, ini ya datanya sudah selesai. Silahkan klik OK. Aduh, malah ini lagi ya. Nah, apa dia error karena dia tadi tidak ada clear-nya. Oke ya. Nah, ini hasil dari stream langsung ya melalui World Bank Open Data tadi. Kalau kita ingin melihat datasetnya itu bentuknya kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu bisa klik data editor di bagian atasnya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu semua lihat ini dia memang sejak tahun 76 sampai tahun 2018 ya. Nah, cuman kualitas datanya kita harus perhatikan. Bahkan ini diperpanjang lagi ya ternyata sampai tahun 2020. Terakhir kemarin saya sampai tahun 2018. Nah, ini ada pemanjangan lagi nih. Nah, tapi kalau kita lihat memang datanya ini tidak semua tahun tersedia ya. Jadi kita harus jeli juga, perhatikan juga ketersediaan datanya itu ada tidak gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sudah ada di bagian ini ya, di bagian itu tuh sudah dijelaskan kalau dia itu datanya itu levelnya apa. Nah, ini ada namanya province only, berarti datasetnya hanya tersedia di level provinsi saja. Mungkin saya akan cari satu variabel gitu ya yang dia ada di level kabupaten gitu ya. Mungkin saya akan mengambil poverty rate gitu ya di sini. Nah, klik saja di bagian poverty rate dan copy sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi dan buka dashboard-nya tadi. Nah, DB WB Open Data. Nah, silahkan enter saja. Nah, di sini nanti akan muncul dashboard-nya lagi dan silahkan kopas saja metadata atau tadi ya yang tersedia. Nah, lalu kita misal nih, saya ingin dua variabel ya, maksudnya tidak hanya variabel poverty rate saja, tapi saya juga memerlukan variabel district root tadi ya. Nah, saya tambahkan saja di bagian komen ini titik koma di sini. Titik koma dan saya taruh code-nya tadi di bagian sini. Jadi hasil dari kopian dari dashboard tadi ya, kopian dari dashboard ini tuh fungsinya untuk menambah label saja sih sebenarnya. Jadi kodenya itu bisa langsung dimasukkan ke sini, tapi kalau ingin menambahkan label datanya, nah itu ada tambahan strip poverty rate kayak gitu. Nah, jangan lupa karena data sebelumnya di sini ada ya, kita tambahkan option clear. Nah, baru di enter. Nanti akan muncul dua variabel district root dan juga poverty rate di Indonesia di level kabupaten. Dan ini tidak hanya satu waktu, ada banyak waktu. Nah, ini enaknya di penelitian menggunakan data ini tuh ini. Jadi kita itu bisa meneliti sampai level kabupaten gitu ya. Nah, ini level kabupaten dia tersedia ya. Dan dia tidak hanya satu waktu saja. Bayangkan satu waktu di level kabupaten di Indonesia itu ada 500 ya. Bayangkan di sini ada berapa nih? Tahun 2002 sampai tahun 2020. Nah, dikalikan saja. Nah, ada lebih dari berapa tahun? Ya, lebih dari 10 tahun lah ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita dan ini sangat apa namanya mudah ya diakses. Satu hal yang perlu Bapak Ibu semua perhatikan di sini ada dua level ya yang dia langsung terambil. Jadi dia secara otomatis tidak hanya di level kabupaten saja, tapi di sini juga level provinsi. Nah, tantangannya di sini harus di cleaning ya. Jadi kita penelitiannya itu lebih fokus kemana? Apakah kabupaten ataukah provinsi? Nah, pilih salah satunya ya. Jadi kalau misal saya pinginnya adalah level kabupaten, ya udah berarti yang provinsi di sini kita drop. Nah, ingat di sini kalau kita lihat ya status datanya di sini di tipe datanya dia adalah string. Nah, data tipe string, nah itu perlu perlakuan sendiri ya, berbeda dengan data yang
di tipe apa namanya numerik gitu ya. Nah, kita akan drop di level provinsi. Kita akan ambil variabel yang ada di level apa namanya kabupaten saja. Nah, ini caranya gimana? Nah, kita coba keep ya. Keep if. Nah, kita lihat tadi ya di datasetnya dia termuat tulisan apa yang bisa mengindikasi kalau dia itu provinsi. Nah, tulisan prof ya. Nah, di sini ada tulisan prof. Jadi semua data yang levelnya provinsi itu ada tulisan prof di sini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah juga, kode dalam country code-nya, dia hanya 4 huruf ya, 4 huruf. Jadi kita bisa ambil ini ya, kodenya. Jadi ada 2 cara ya, bisa melalui country code atau bisa melalui prof. Nah, caranya gimana? Kita hanya mengambil kabupaten saja, kita drop yang provinsi. Nah, country name pakainya adalah regex. Lalu variabel name-nya apa? Prof. Jadi komen ini tuh akan ini jangan keep ya, drop ya, sebaliknya ya. Komen ini tuh akan spesifik mengambil data yang levelnya itu kabupaten. Karena kita sudah ngedrop yang levelnya ini provinsi, yang ada tulisannya prop saja. Nah, itu nanti akan terhapus. Oh ya, jangan lupa ada titiknya ya, karena khawatirnya ternyata ada kabupaten di Indonesia yang tulisannya itu prop. Dia akan ikut ke drop gitu. Nah, ini makanya dikasih titik supaya membedakan nama sama tulisan prop tadi. Oke, kita drop. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cek lagi. Nah, dataset kita sudah sampai ke level kabupaten. Nah, cuman tadi ya, ini karena root distance tadi apa namanya dia hanya di level province, makanya dia di sini missing semua. Nah, cuman yang untuk poverty rate, nah dia akan terisi. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa langsung gunakan nih penelitiannya, tinggal digabung-gabungkan dengan dataset lain. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mas Roman, tadi ada pertanyaan, sepertinya terlewat Ya, silahkan Mas Afif. dari Pak Irfan kalau tidak salah. Ya. Jadi tadi kan sempat ditampilkan beberapa sumber data ya Mas ya. Nah, sumber data Ya. mana saja yang mempunyai level desa untuk di Indonesia? Ada Level tidak? desa ya? Ya, yang di World Bank di mana? Indodapurnya. Kira-kira ada Oh, nggak ya? maksudnya data podesnya ya? Yang bersumber dari data podes gitu ya? Gitu ya, maksudnya ya? Indikator apa saja yang bersumber dari data podes gitu ya? Mungkin ya, mungkin seperti itu. Atau Ya, Mat, kan silakan mau dielaborasi pertanyaannya. ya. Iya, Mas. Jadi yang data tadi kan ada sempat ditampilkan itu data sumber-sumber dari mana gitu, halaman di slide halaman 1 dan halaman 2 tadi itu ya. Iya. Kita Cuma langsung saya buat mau apa ya? tanyakan itu terkait sumber mana yang kira-kira mempunyai data untuk level desa gitu selain Podes. Oh, oke, oke, baik. Kira-kira. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Oke. Jadi begini, database untuk level desa ini kan masuk ke raw data ya. Raw data itu ya dia tidak asli lah, sumbernya langsung dari lapangan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini ada namanya sensus desa ya, namanya Podes gitu ya. Dia nggak survei ya, tapi dia sensus. Mungkin nanti kalau ada teman-teman dari BPS bisa menambahkan juga ya. Jadi untuk sumber data yang levelnya desa, memang di Indodapur itu tidak tersedia yang raw-nya itu sampai ke level desa. Dia kalaupun ada bersumber dari data Podes tadi ya, dia itu sudah diagregasikan ke level kabupaten. Jadi untuk level desa di Indodapur tidak tersedia, begitu Mas.
di World Bank Open Data pun juga tidak tersedia. Jadi sudah diagregasikan, sudah diolah, sudah dipublikasikan ke level kabupaten gitu minimal. Gitu, Mas. Baik, Ya, terima silakan kasih, Mbak Mas. Diva. Nah, ini Mbak Diva ingin nambahkan atau bertanya. Silakan Mbak Diva. Iya, saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Iya, ini saya mau tanya yang tadi kan ada kayak bisa menambahkan variabel kayak yang tadi yang pertama variabel yang apa gitu terus ketambahan yang poverty rate itu. Nah, saya coba kan Pak, tapi saya nggak Ya. bisa. Itu kenapa ya Pak? Tulisannya itu kayak bentar ya Pak, saya buka dulu. Tulisannya Boleh tuh di share screen nggak apa-apa? Ya, boleh di share saya screen malu. problemnya itu. Tapi Atau saya di malu. screenshot gitu, dikirim di chat. Di screenshot saja, dikirim di chat, boleh? Share screen aja deh Pak. Ya, boleh. Silakan. Silakan, Mbak. Ya, ini Pak. Ini tuh tulisannya option titik koma not allow. Gimana tuh? Atau saya yang salah ya, Oh, Pak? di sini. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat, dia itu kurungnya kurang satu lagi ya. Jadi di bagian indikator ini kan harus ada kurung buka ya. Nah, sebelum long, itu kurungnya itu masih kurung yang ada di poverty rate sebenarnya. Nah, itu harus di kurung tutup dulu, ada 2 kurung. Jadi coba di baris ketiga yang di comment history, diklik lagi. Ya. Nah, kemudian di bagian sebelum long, itu ditambahkan 1 kurung tutup lagi. Gini. Nah, lalu ditambahkan komen clear, spasi clear. Karena datasetnya sebelumnya sudah ada. Lalu di indikator si.pov, nah itu kan ada kurung buka, kurung tutup. Nah, itu dihapus saja. Soalnya dia nggak perlu ada kurung buka lagi. Nah, sudah. Baru coba di enter. Oh, nggak bisa, Pak. Not allow. Oh, sebentar. Coba titik komanya diganti. Oh, sebentar. Titik komanya diganti koma saja mungkin, atau gini, sebelum titik koma itu ada spasi, dikasih spasi dulu, spasi titik koma, enter, not allow lagi ya, atau indikator yang GDP itu dihapus dulu, klik dulu yang baris 35. Kita akan coba lihat yang bermasalah itu di indikator apa. Mungkin ada typo yang masuk di sini ya, NA sampai price itu dihapus dulu. Oh, itu dihapus. Nah, terus itu kurung tutupnya juga dihapus. Nah, titik komanya juga dihapus. Oke, coba di enter. Nah, di poverty rate ini tidak ada masalah ya, berarti masalahnya tadi ada di NA-nya, NA.GDP tadi. Nah, itu silahkan dikopikan lagi ya. Mungkin ada typo yang masuk ke dalam komen yang dia tidak bisa kita lihat itu ya, kesalahannya ada di mana. Jadi kesalahannya tadi itu aja di indikator NA tadi. Begitu, Mbak? Oh iya, yang ini saya coba lagi, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, saran saya sih langsung copy paste saja ya dari indikator ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin membuka World Bank dashboard-nya gitu ya, langsung di copy paste yang ada di sini saja. Jadi misal nih saya mengambil satu variabel ini. Nah, yang ada di sini langsung di copy paste. Jadi jangan diubah-ubah. Nah, itu bisa langsung di copy paste, ditaruh di dalam komennya. Jadi kita kesalahan typo kayak gitu tuh tidak terjadi di sini. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, silakan Mas Haryo Laksono. Mas mau tanya dong, untuk Ya. yang di data World Bank ini atau di Indodapur ini ada nggak sih pilihan shortcut buat kita misalkan mau tahu, karena saya misalkan butuh data panel gitu, saya mau cari data panel yang ada di antara tahun segini sampai tahun segini gitu. Jadi tanpa melihat, kalau di sini kan variabelnya harus kita lihat satu-satu ya. Lihat ada datanya itu tersedia dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi kita milih langsung tahunnya aja. Nah itu nanti bisa data apa aja gitu, bisa nggak ya?
Jadi sebenarnya di sini tuh dia tidak bisa lihat summary statistik secara langsung ya semuanya. Kalaupun bisa itu dia agak lama gitu ya. Ngelihat summary statistiknya, ketersediaan datanya ada di berapa sampai berapa. Nah, cuman di sini sebenarnya ada satu informasi di bagian detail metadatanya. Di sini ada informasi available for 21 sampai 28 kayak gitu. Jadi cuman ada semacam ini saja sih informasi mengenai di metadatanya. Kalaupun kita pingin apa namanya melihat keseluruhan data ya, itu ya kita harus download dulu lewat aplikasi Tata, terus lihat summary statistik itu aja sih, Mas. Dan untuk melihat tahunnya yang missing itu ada di mana, bisa memakai missing statistik ya. Jadi kebalik MDSC. Nah, nanti akan terlihat missingnya itu di variabel apa, dan misal kita pengen by year gitu ya, by year tulis saja di komennya by year MDSC. Oh sorry, by YS ya. Nah, nanti akan dikasih tahu, oh tahun ini tuh missing banyak, oh ini tuh nggak ada yang missing. Kayak gitu sih Mas. Adanya seperti itu Mas. Jadi tidak ada langsung dari website ataupun di yang memberikan status tadi. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Nah, ini silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, mungkin kalau tidak ada, saya akan bertanya sama Mas Hafif dulu. Masih ada waktunya, Mas Hafif? Ya, masih ada. Silakan Kalau masih dilanjutkan. Kalau masih ada, di sini saya akan coba mereduksi sebuah penelitian ya dengan menggunakan data ini. Mungkin saya share ini ya, satu penelitian kami ya, yang sudah dalam proses editing ya, editing dan publishing. Di sini datanya itu oleh jurnal ini apa namanya diperintahkan untuk dipublikasikan ke repository data Harvard. Nah, ini linknya sudah saya kirimkan di komen chat. Nah, Bapak Ibu semua bisa mendownload ya data repositorinya di Asafina Journal Data First di sini ya. Klik saja. Nah, nanti akan dialihkan satu apa namanya website ya dari Harvard Data First. Jadi di sini itu jadi gini, biasanya kalau publikasi ilmiah itu tuh tidak hanya dipublikasikan hanya papernya saja, tapi ternyata ada peneliti lain atau jurnal-jurnal itu ya yang apa namanya mereka mensyaratkan untuk mempublikasikan do file ataupun datasetnya, bahkan material berkaitan tentang penelitian. Nah, di sini penelitian ini tuh sebenarnya tentang bagaimana sih apa namanya dampak dari wakaf ya di dalam poverty reduction. Nah, data yang dipakai ini sebenarnya berasal dari Indodapur tadi ya, yang levelnya itu distrik dan tahunnya itu sejak tahun 99 sampai tahun 2018. Nah, ini datanya sudah di-upload di sini. Bapak Ibu semua bisa langsung download ya di link yang sudah kami berikan tadi di bagian repositorinya. Nah, ini silahkan di-download. Ini Bapak Ibu semua bisa akses. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu semua lihat di do file-nya, nah ini tidak keluar ya. Nah, ini keluar. Dia itu memakai World Bank Open Data. Jadi ini ya, World Bank Open Data. Nah, ini variabel-variabelnya tadi semuanya. Kemudian dia menggabungkan dengan data wakaf per kabupaten. Jadi data wakaf ini berasal dari Siwak ya, Siwak Kemenak. Mungkin Bapak Ibu semua kalau di bidang ekonomi Islam familiar ya dengan data Siwak Kemenak ini. Nah, kita ambil dari data itu di level kabupaten, kita sesuaikan penamaannya sehingga nantinya bisa kita gabungkan ya ke dalam apa namanya data Indodapurnya. Nah, ini silahkan diekstrak, ini semuanya bisa diakses ya Bapak Ibu semua. Nah, kita gunakan untuk pembelajaran hari ini.
Jadi ini kita langsung studi case untuk belajar mengolah data. Nah, ini ya. Jadi ingat ya, penelitiannya tadi adalah ingin melihat dampak dari zakat wakaf ya, wakaf instrumen ke dalam poverty reduction di Indonesia di level kabupaten. Nah, asumsi yang dipakai di penelitian ini jadi tahun 99 sampai tahun 2018 pembangunan wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk kesehatan, wakaf untuk beribadah. Nah, itu tuh sama gitu ya asumsinya. Ini salah satu kekurangan penelitiannya sih, tapi mungkin Bapak Ibu semua bisa ngembangin karena ketersediaan datanya ya di Indonesia, kita mendapatkan datanya itu langsung agregasi per kabupaten di Indonesia. Oke, itu ya penelitiannya tentang itu. Kita coba buka dan silahkan ekstrak zip yang berasal dari downloadan tadi. Nah, kita coba ambil do filenya. Kita buka do filenya. Nah, di sini ada 2 data. Nah, ini mungkin bisa mempermudah Bapak Ibu semua untuk mempermudah Bapak Ibu semua untuk menggabungkan data Indodapur dengan database lainnya. Jadi tim kami sebenarnya ini jasanya salah satu tim kami lah yang dia membuat kode ini ya, kode antara World Bank tadi, World Bank Open Data yang Indodapur ya, dengan data BPS, kode BPS. Jadi Bapak Ibu semua nggak susah-susah lagi untuk mengumpulkan membuat label satu-satu kode yang ada di Indodapur dan juga di BPS. Meskipun data Indodapur itu berasal dari data BPS, tapi misalkan Bapak Ibu semua memiliki data yang tidak dipublikasikan di Indodapur, yang mereka menggunakan data kode BPS, nah kita bisa tetap mergingkan data Indodapur kita dengan data BPS lainnya, seperti itu. Nah ini silahkan digunakan, semoga bermanfaat juga. Dan ini ada do file, ada datanya juga ya dipublikasikan. Dan juga ada data tanah wakaf di level kabupaten. Mungkin saya akan jelaskan dulu data tanah wakaf ini. Jadi di sini ada beberapa indikator variabel ya. Ada jumlah secara total gitu ya per kabupaten, jumlah tanah wakaf di Indonesia. Kemudian ada luasan per satuannya itu hektar. Ada jumlah yang sudah disertifikasi dan juga ada hektar luasan ya yang sudah disertifikasi, ada yang belum disertifikasi, dan juga ada yang sudah disertifikasi. Nah, data ini nantinya akan kami gabungkan dengan data World Bank Open Data, gitu ya. Jadi di sini challenge-nya adalah menggabungkan itu ya, karena ada 400 lebih ya. Di sini tidak seluruh kabupaten di Indonesia itu ada, cuman ini ada 400 lebih, kita harus menggabungkan dengan data World Bank tadi. Nah, seperti itu. Nah, cara-caranya kayak gimana? Nah, ini Bapak Ibu semua bisa lihat ya. Pertama, saya ingin mengambil beberapa indikator dari World Bank Open Data. Nah, di sini ada poverty rate, ada number of people live di bawah garis garis kemiskinan itu ya. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kemudian ada kedalaman kemiskinan, dan juga NER ya, net enrollment ratio, ada juga variabel-variabel lain. Nah, ini nantinya akan dijadikan sebagai variabel kontrol kita. Nah, ini silahkan langsung saja setting datanya ini settingkan di folder ini ya, disesuaikan dengan folder masing-masing Bapak Ibu semua. Silahkan dimasukkan ke dalam data ini, global data. Nah, lalu di hasil juga demikian, silahkan dimasukkan ke dalam folder yang sama. Oke, setelah itu kita ingat ya, tadi kan kita ingin mengambil hanya level kabupaten saja. Berarti yang provinsi kita drop, kita simpan secara sementara. Lalu di dataset wakaf tadi, karena dia tidak ada ID yang sama sekali ya di sini ya, yang kode BPS tidak ada, kode kabupaten juga tidak ada,
dari World Bank juga tidak ada. Nah, makanya kita akan gabungkan terlebih dahulu data ini dengan data Indodapur ke BPS tadi. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya. Jadi ini konsep apa ya? Cara untuk memergingkannya berdasarkan NEM. Meskipun ini ada beberapa bias ya, mungkin ada kabupaten yang namanya sama gitu ya. Nah, kita coba apa namanya, ketika ada nama yang sama itu kita biarkan terlebih dahulu, kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita hanya fokus yang namanya berbeda dulu. Jadi makanya ini disesuaikan. Jadi seperti ada tulisan kabupaten kita hapus, terus ada kap titik kita hapus, semuanya disesuaikan. Terus ada penamaan yang berbeda tadi ya. Jadi setelah disesuaikan semuanya, baru yang namanya sama, yang namanya berbeda, yang ada typo, kita periksa satu-satu. Jadi kita buka satu-satu, kita ganti. Oh, ini namanya typo nih, diganti dengan nama ini. Oh, ini Kendari yang tulisannya sebenarnya harusnya Kendari aja. Wah, itu diganti dengan Kendari Citi. Jadi semua data yang sudah diolah dari data mentah ini semuanya didokumentasikan. Jadi kita bisa nge-track ya kesalahan orang dalam apa namanya manajemen data ini ada di mana gitu ya. Jadi kalau kami terbuka banget Bapak Ibu semua ketika ingin memberikan saran atau memberikan review ya terhadap do file atau datanya yang ada yang sudah dipublikasikan ini, kami terbuka banget untuk apa namanya terbuka terhadap pembenahan penelitian ini. Nah, oke, nah semuanya ini namanya disesuaikan sesuai dengan nama yang ada di BPS Indodapur tadi. Jadi kode BPS dan kode Indodapur ini. Namanya sama, disesuaikan, dihilangkan nama kabupaten dan kotanya, dihilangkan semuanya, baru dimergingkan dengan dataset yang ada di data tadi. Ini sengaja pakai M2M karena ada duplikasi nama yang sama ya. Jadi ada kabupaten di Indonesia yang namanya itu sama. Nah, itu untuk menghindari demikian karena kita tidak ingin menghilangkan ya, menghilangkan data yang sama seperti tadi. Nah, kita memakainya M2M. Meskipun demikian, nanti ketika digabungkan dengan data Indodapur, itu kita tetap memakai 1.m. Seperti itu ya. Jadi kita asumsikan ID-nya apa namanya? Dia meskipun ID-nya ini ada duplikasi ya. ID di sini kan sebenarnya namanya ya. Namanya ada duplikasi. Nah, cuman ketika digabungkan dengan data Indodapur, tetap dia memakai 1.m. Seperti itu. Jadi supaya nanti diasumsikan namanya itu sama. Nah, setelah itu baru apa namanya dianalisis ya, dianalisis dan disimpan dan disetting untuk jadi data panel. Nah, baru dianalisis dengan menggunakan ekonometrika. Nah, ini bisa langsung di-run ya, apa namanya do filenya. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung gunakan do filenya untuk penelitian-penelitian yang apa namanya mungkin yang dia menggunakan kode yang sama. Nah, ini nggak perlu mengambil satu-satu, bisa langsung gunakan variabel yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita mengambil data dari World Bank dulu. Nah, kemudian kita apa namanya bersihkan dulu data dari Siwak Kemenak tadi, kita sesuaikan. Kita sesuaikan, terus kalaupun namanya berbeda, kita ganti, kita samakan seperti yang dipublikasikan oleh BPS. Nah, setelah itu baru dimergingkan semuanya. Nah, ini untuk merging data. Nah, data sudah tergabung ya tadi. Nah, ini meskipun ada kekurangan tadi ya, ketika ada namanya yang sama, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya kita pasrahkan ke data Kemenak tadi. Karena memang publikasi Kemenak itu ada nama yang apa namanya sama gitu ya. Nah, data ini sudah ke merging semuanya ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa lihat summary statistiknya dari setiap data ini. Dan ini ada satu asumsi yang Bapak Ibu semua harus ketahui bahwa tanah wakaf sejak tahun 99 sampai tahun 2018 diasumsikan ya di penelitian ini ya, itu semuanya sama gitu. Jadi karena pembangunan mungkin di apa namanya sekolah, nah kayak gitu kan memang dia
butuh waktu yang lama gitu ya. Butuh waktu yang lama, dan terus pembangunan rumah sakit kayak gitu butuh waktu yang lama. Nah, makanya ini asumsi, ini kekurangan di penelitian kami ya. Itu kita asumsikan sama. Nah, ini makanya dia tanah wakaf tadi itu cara mergingnya itu 1.m. Nah, ini supaya nanti bisa ke match ke Indodapur semua tahun gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan datasetnya semuanya. Nah, kita setting panel. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua lihat ya, setting panel dia strongly balance ya. Strongly balance itu artinya setiap tahun ada, meskipun di dataset kita itu mungkin ada pemekaran daerah gitu ya. Di pemekaran daerah ada waktu tertentu yang dia tidak tersedia di sana. Nah, itu kita abaikan. Kita ambil yang datanya itu ada saja. Kita nggak lakukan interpolasi, kita nggak lakukan penghitungan ya untuk penyesuaian data-data yang missing karena pemekaran daerah tadi. Nah, itu asumsi kedua ya, asumsi kedua di penelitian kami. Oke, nah baru kita coba run untuk lakukan analisis data tadi. Nah, ini ya kita pakai pool panel ya, karena database di wakaf tadi itu diasumsikan sama kalau kita memakai panel balance atau panel yang setiap tahunnya berubah, itu ke drop otomatis karena Fishback model ya. Fishback model kan butuh satu basis ya. Mungkin Bapak Ibu semua bisa perdalam di kelas mikroekonometrika dan kuasi eksperimen di sana ya, nanti akan dijelaskan dalam mengenai permodelan ini. Mungkin saya akan sekilas memberikan hasil dari penelitian ini ya. Penjelasannya mungkin saya buka. Nah, ini harus diinstal juga ya library Otrek 2 baru bisa lakukan analisis ini. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ya, dengan menggunakan beberapa pendekatan di sini ada beberapa variabel kontrol tadi dari World Bank Open Data, ternyata dia konsisten ya. Jadi ketika dia digabungkan jadi satu, semua variabelnya, jumlah wakaf, luasan tanah yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi, itu memiliki hubungan yang negatif dan signifikan kuat ya. Dan ketika dicoba satu persatu, variabel yang indikasi untuk wakaf tadi itu dia tetap konsisten mengurangi kemiskinan di Indonesia. Mungkin ini penelitiannya juga masih proses in review dan copy editing. Jadi full papernya belum disubmit ya, tapi untuk raw materialnya sudah disubmit. Begitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Afif. Silakan Mas Afif. Oke, terima kasih Mas Roman. Mungkin bisa di-share lagi Mas Roman linknya. Ini ada yang minta di grup. Link ini ya, jurnalnya ya. Ya, ini saya share lagi. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya. Di sini di link jurnalnya itu ada namanya repository ya. Di sini ada repository data. Nah, silakan klik saja, nanti akan muncul di Harvard Dataverse tadi. Sebentar, saya kirim ke seluruhnya. Sudah ya? Sudah saya kirimkan. Silakan bisa diakses lagi. Baik, terima kasih Mas Roman. Ya. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu yang ada di sini perihal secara teoritis, secara praktek juga silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup ya Mas Roman ya? Ya. Izin. Oh iya, ini ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, terima kasih ya Mas Roman tadi atas paparannya. Tadi saya tertarik pada saat membedah satu jurnal terkait dengan tanah wakaf itu. Ini kan di abstraknya tadi itu dilihat penelitiannya dari 99 sampai 2018 Mas ya? Iya, benar.
Terus saya tadi ngecek data tanah wakafnya udah sempat saya download juga. Itu nggak ada tahunnya Mas ya? Iya. Jadi gini, publikasi siwak dari Kemenak sebenarnya kalau kita cek detailnya itu ada ya tahunnya itu sampai tahun berapa kayak gitu. Nah, cuman kita coba agregasikan ke level kabupaten saja yang kita ambil langsung ke level kabupaten, begitu Mas. Jadi kalau Oh, meriksa satu persatu sebenarnya ada Mas, cuman ya itu butuh waktu yang lama ya satu persatu dari data Kemenak tadi. Cuman nggak tahu ternyata saya cek lagi websitenya sekarang nggak dipublikasikan. Mungkin kalau di sini ada yang dari Kemenak, boleh banget memberikan informasi terkait data wakaf itu. Begitu, Mas. oh, oke oke. Sebenarnya tadi saya kira tadi data tanah wakafnya itu data panel juga Mas. Ternyata itu 1 tahun ya? Apa di Iya, ya asumsikan 1 tahun saja, Mas. Jadi dia, makanya saya tadi bilang asumsi penelitiannya sejak tahun 99 sampai 2020 sama semua tanah wakafnya. Oke oke siap siap. Makasih Mas Iman. Iya, sama-sama. Nah, ini apa namanya kalau misal dari ada Kemenak ya Bapak Ibu semua mungkin kenalan dan lain sebagainya boleh banget ya kalau sharing tentang data siwak tadi bagaimana cara memperoleh sampai level kabupaten per apa namanya waktu ya. Nah, itu akan menyempurnakan penelitian kami gitu. Kayaknya kalau data yang sertifikat ada di BPN sih Mas. Cuman kalau yang belum bersertifikat kurang tahu tuh saya Mas. Oh ya. Ya tanah wakafnya. Ya, baik Mas Ihsan. Nah, ini ada info lagi di BPN nih. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Ya, sama-sama Mas. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu materi pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Muhammad Abdul Rahman atas pemaparannya. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang masih tertarik dengan visualisasi data yang harusnya dilaksanakan pada hari ini, akan diundur menjadi besok hari. Silahkan bergabung di keesokan hari dalam webinar dengan tema visualisasi data dengan menggunakan aplikasi Stata. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Rohman. Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam webinar pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Mas Rohman bisa lebih memperkaya keilmuan kita dalam bidang perolehan data. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Mas Rifki, Mas Iman. Warahmatullahi wabarakatuh.